Di awal film, kita diperlihatkan kepada sebuah desa yang disebut Desa Rematuk. Ketika musim panen telah tiba, Desa Rematuk merupakan salah satu desa paling subur, dengan penghasilan beras yang sangat melimpah. Namun, kesuburan tanah di desa itu berbanding terbalik dengan keadaan penduduknya. Setiap tahunnya, selalu ada warga yang mati dengan cara bendir. Hingga akhirnya, desa itu dijuluki dengan sebutan Desa Bendir. Lalu Sin beralih kepada seorang gadis yang bernama Sienna. Pada malam itu, Sienna sedang menunggu angkutan umum di sebuah halte. Di halte itu, Sienna menunggu berdua bersama seorang nenek. Duluan ya. Tak lama kemudian, si nenek itu pamit pulang. Belum jauh nenek berjalan, muncullah sosok anak kecil dengan wajah menyeramkan dan menunjuk ke arah si nenek tadi. Di sana, Sienna baru menyadari bahwa itu adalah sebuah pertanda kematian. Lalu, insiden kecelakaan pun terjadi, di mana si nenek tertabrak oleh truk yang melaju dengan kencang. Dari kejadian tersebut, Sienna menyadari kalau kemampuannya yang dapat melihat pertanda bahwa orang akan meninggal masih melekat pada dirinya. Akan tetapi, Sienna berusaha untuk tetap terlihat normal dan menjalani hidup seperti orang-orang pada umumnya. Di kampus, kita diperlihatkan kepada teman-teman Sienna yang bernama Windy dan Naya. Naya adalah dosen jurusan psikologis sekaligus konsultan Sienna, karena belakangan ini, Sienna selalu mengalami mimpi buruk. Lalu tiba-tiba, datang seorang pria yang memanggil Naya. Pria itu terlihat sangat ketakutan. Dia lalu memaksa dan memohon kepada Naya untuk dapat membantunya. Untung saja Rio datang dan langsung menghadangnya. Naya tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dan dia berpura-pura tidak mengenal orang itu. Walaupun mereka merasa bahwa ada hal yang mencurigakan, mereka bertiga juga tidak berani untuk menanyakan hal itu kepada Naya. Tak lama kemudian, Sienna kembali melihat pria itu. Sienna menjadi sangat penasaran siapa sebenarnya pria itu. Karena pria itu terus melihat Sienna dengan tatapan yang tajam. Rio juga belum keluar kelas, yuk. Hingga malam hari, pria itu masih saja menunggu di kampus, hanya untuk bisa bertemu dengan Naya. Namun, saat dia berada di dalam kamar mandi, tiba-tiba saja dia merasakan kupingnya mendengung dengan sangat kencang. Dan tak lama kemudian, di belakangnya, muncul sosok wanita dengan wajah yang hancur. Dia lalu bergegas pergi dari sana. Namun di luar, dia diperlihatkan kepada orang-orangan sawah yang bergerak menghampiri dirinya. Tak lama kemudian, terdengar suara keributan dari luar. Kampus digemparkan oleh seorang pria yang berdiri di ujung gedung. Sienna yang melihatnya sempat merasa kalau dia tidak mungkin melompat dari sana, karena Sienna tidak melihat tanda-tanda kalau orang itu akan mati. Namun pada kenyataannya, justru dia malah loncat dari atas gedung itu. Melihat tingkah laku Naya, Sienna semakin yakin kalau orang itu masih ada kaitannya dengan Naya. Sienna juga mulai merasa aneh, kenapa dia sama sekali tidak melihat tanda-tanda kalau orang itu akan mati. Sempat terjadi perdebatan antara Naya dengan Sienna. Naya bersikeras kalau semua itu tidak ada hubungan dengan dirinya. Malam itu, Sienna kembali mengalami mimpi buruk. Tapi di dalam mimpinya, dia melihat pria itu bersama Naya, terikat seperti orang-orangan sawah. Sienna tahu bahwa ini adalah pertanda buruk yang akan terjadi kepada Naya. Dia lalu segera bergegas pergi untuk menemui Naya di kampus. Namun Naya tidak masuk hari ini, karena dia sedang cuti untuk pulang kampung. Dan di sini diketahui kalau ternyata pria yang kemarin masih satu kampung dengan Naya. Tujuan Naya pulang kampung adalah untuk mengantarkan jenazah pria itu. Sienna akhirnya mendapatkan alamat kampung Naya, dan ternyata itu adalah Desa Rematuk. Walaupun lokasinya sangat jauh, Sienna tetap ingin menyusul Naya ke sana. Rio bertanya kepada Sienna, kenapa dia sangat memaksa harus pergi ke sana. Rio merasa bingung, apa yang Sienna khawatirkan tentang Naya, padahal Naya hanya pulang ke kampung halamannya sendiri. Akhirnya,
Sienna pun memberitahukan kalau dia mempunyai kemampuan untuk bisa melihat tanda-tanda orang yang akan mati. Dan dia melihat tanda-tanda itu melalui sebuah mimpi dan mengarah kepada Naya. Sienna tidak peduli, Rio mau percaya atau tidak, Sienna akan tetap pergi menyusul Naya. Naya sudah banyak membantu Sienna selama Sienna berada dalam keterpurukan. Naya lah yang selalu membantu Sienna untuk tetap tegar melewati semuanya. Dan sekarang giliran Sienna untuk menolong Naya. Akhirnya, Rio dan Luigi memutuskan akan ikut menemani Sienna. Setelah melakukan perjalanan jauh, singkat cerita, sampailah mereka di sebuah tugu perbatasan desa Rematu. Sebuah desa yang mayoritas penduduknya adalah para petani di sawah. Kebetulan pada hari itu, sedang diadakan sebuah syukuran. Mereka semua beramai-ramai merayakan syukuran tersebut. Dan akhirnya, di sana mereka bertemu dengan Naya. Naya cukup terkejut, karena mereka nekat untuk datang ke sana. Naya lalu memperkenalkan seseorang yang bernama Laras. Laras adalah sahabat Naya sejak kecil. Namun Laras sepertinya tidak senang dengan kedatangan mereka. Karena peraturan di desa ini, saat terjadi syukuran, tidak boleh ada orang yang keluar masuk desa. Tapi karena mereka bertiga sudah berani masuk, itu berarti mereka sudah menjadi bagian dari desa ini. Akan tetapi, Naya membantah pernyataan Laras dan mengatakan bahwa mereka bukanlah bagian dari desa ini. Di sisi lain, sebuah insiden terjadi, di mana ada seseorang yang terjatuh dan tubuhnya tertusuk oleh garpu. Anehnya, warga di sana terlihat biasa-biasa saja. Dan ketika orang itu tewas, reaksi mereka seolah-olah apa yang tadi terjadi sudah menjadi hal biasa. Bahkan, mereka tetap melanjutkan acara ritualnya, seperti tidak terjadi apa-apa. Sienna, Rio, dan Windy dibawa ke rumah Naya. Mereka akan tinggal di sana untuk beberapa hari ke depan. Disinilah semuanya terungkap bahwa desa ini memang adalah desa Bendir. Dan Naya memiliki tujuan ingin menyadarkan masyarakat desa. Naya yakin dengan memberikan konseling kepada warga, kejadian Bendir di desa yang selama ini terjadi bisa diatasi. Laras awalnya sangat mendukung program yang akan dilakukan oleh Naya. Tapi pada kenyataannya, walaupun Naya sudah berusaha meyakinkan warga kalau Bendir adalah jalan yang salah, namun tetap saja praktek Bendir di desa ini sama sekali tidak berkurang. Yang terjadi, angka Bendir dari waktu ke waktu semakin lama semakin meningkat. Tak lama kemudian, Pak Rahmat datang. Dia adalah kadis di desa ini, sekaligus ayah dari Laras. Pak Rahmat pun menolak program Naya. Dia melarang Naya untuk memberikan konseling kepada para warga. Pak Rahmat menganggap Naya sok tahu tentang warga desa. Pak Rahmat mengatakan dia yang paling tahu apa yang diinginkan warga di sini dan apa yang terbaik untuk mereka. Konseling yang diadakan Naya terlihat sangat sepi. Tidak ada satupun warga yang datang. Mereka benar-benar tidak peduli dengan banyaknya kejadian orang melakukan Bendir. Warga di sana hanya sibuk mengurusi panen dan hasil padi mereka yang melimpah. Bagi mereka, nyawa tidak terlalu penting. Hal yang utama adalah panen padi mereka melimpah. Laras meminta kepada mereka semua untuk datang di acara makan malam menjelang panen. Dia menegaskan, jangan sampai mereka tidak datang. Laras juga berkata, jangan membiarkan siapapun sendirian berlama-lama. Karena orang yang sendirian, rentan mati di desa ini. Windy yang berada di belakang, tiba-tiba merasakan kupingnya mendengung kencang. Apa yang dialami Windy sekarang adalah pertanda bahwa sesuatu akan terjadi kepada dirinya. Malam harinya, Sienna memberitahukan kepada Naya kalau semenjak dia berada di sini, dia tidak pernah lagi melihat tanda-tanda kematian seseorang. Bahkan, dia juga tidak pernah bermimpi buruk lagi. Walaupun itu terdengar bagus, tapi Sienna merasa ada yang aneh. Kenapa tiba-tiba saja penglihatan itu langsung menghilang? Ketika yang lain berkumpul dan makan malam bersama, Windy malah mengurung diri di dalam kamar.
mereka lupa atas perkataan Laras tadi sore, untuk jangan membiarkan siapapun sendirian. Windy sibuk membuat story di sosial media. Dan tiba-tiba, dia sangat terkejut ketika muncul sosok wanita menyeramkan di hadapannya. Sosok itu terus mengejar Windy, kemanapun dia pergi. Untung saja, mereka melihat kalau Windy seperti sedang dikejar oleh seseorang. Dari penglihatan Windy, sosok wanita itu mencekik lehernya. Sedangkan dari penglihatan orang lain, Windy malah seperti akan melakukan bendir. Setelah diselamatkan, Windy masih diselimuti ketakutan dan dia malah masuk bersembunyi di rumah warga. Sienna dan Rio berpencar untuk mencari Windy di dalam rumah itu. Di salah satu kamar, Sienna melihat ada seorang anak kecil yang sedang duduk membelakangi dirinya. Sienna mencoba memanggil anak itu, tapi dia hanya terdiam. Sienna sangat terkejut ketika melihat mulutnya sudah terjahit. Untung saja, Sienna menemukan Windy di sana. Namun tiba-tiba, tak lama kemudian, warga berdatangan karena mendengar suara teriakan Windy. Ketika kades dan warga melihat bahwa cucu dari si nenek sudah tewas, si nenek malah menutupi kalau cucunya tidak mati. Dia berkata kalau cucunya sedang tidur dan meminta mereka untuk jangan mengganggu cucunya. Pak Rahmat tahu kalau anak itu meninggal karena bendir, dan walau bagaimanapun, jasad itu harus segera dikuburkan. Dia juga meminta warga untuk menyiapkan upacara pemakaman. Anehnya, kuburan di sana tidak seperti kuburan pada umumnya. Jasadnya hanya diletakkan begitu saja, tanpa dikubur kembali dengan tanah. Lalu tak lama kemudian, muncul sosok tangan yang mengambil jasad anak itu. Ketika ada seseorang yang meninggal karena bendir, hal itu langsung berdampak kepada panen yang sangat melimpah. Warga di sana lebih senang dengan panen melimpah daripada harus bersedih hati menangisi orang yang sudah meninggal. Mereka pun lalu bersorak-sorai dan merayakan hasil panen yang melimpah. Di tengah acara perayaan, si nenek melihat ada sosok wanita berwajah mengerikan. Dan dari penglihatan warga, si nenek menikam dirinya sendiri. Tapi pada kenyataannya, sosok wanita itulah yang membunuh si nenek. Ketika si nenek akan melakukan bendir, warga di sana malah sengaja membiarkan itu terjadi. Karena semakin banyak orang yang bendir, akan semakin melimpah hasil panen mereka. Windy, yang menyaksikan kejadian tersebut secara langsung, sudah tidak tahan lagi berlama-lama tinggal di desa ini. Bersama Rio dan Sienna, mereka berniat untuk segera pergi dari sana saat itu juga. Namun Pak Rahmat berkata bahwa semuanya sudah terlambat. Karena sekarang, mereka sudah menjadi bagian dari desa ini. Tidak akan ada lagi yang bisa keluar dari desa ini. Dan memang benar, mereka bertiga hanya berputar-putar saja. Sejauh apapun mereka berlari, mereka selalu berakhir di tempat yang sama. Mau tidak mau, mereka harus mencari cara untuk menghentikan semuanya. Saat ini, keadaan semakin berbahaya untuk mereka bertiga. Terutama ketika Windy dan Rio mengatakan bahwa mereka melihat penampakan sosok wanita yang mengerikan. Sienna menanyakan kepada Naya. Akan tetapi, Naya sendiri tidak tahu apa-apa tentang sosok wanita itu. Ketika tiba tengah malam, saat semua orang tertidur, Naya bermimpi berada di sebuah tempat. Dan di sana dia melihat warga desa yang sudah meninggal karena bendir, kemudian bangkit kembali. Dan semuanya mengatakan kalau Naya harus bertanggung jawab atas kematian mereka. Dan tak lama kemudian, sosok wanita itu datang dan langsung mencekik Naya dengan tambang. Sedangkan di dunia nyata, Naya pun akhirnya tewas, tergantung di dalam kamarnya sendiri. Sienna tidak percaya kalau hal itu benar-benar terjadi kepada Naya. Sienna sangat terpukul atas kematian Naya. Dia merasa sangat putus asa dan kini malah berniat akan mengakhiri hidup. Tak lama kemudian, sosok wanita itu muncul dan memasukkan lebih banyak obat ke dalam mulut Sienna. Hingga akhirnya, Sienna pun pingsan dan tak sadarkan diri.
Setelah itu Sienna bermimpi tentang awal mula bagaimana kutukan itu bisa terjadi. Semua bermula dari bisikan iblis yang menawarkan kepada tetua desa. Jika desa Rematuk ingin mendapatkan panen yang melimpah, minimal mereka harus menumbalkan 1 nyawa sebagai sesembahan. Pada saat itu, yang menjadi tumbalnya adalah Sekar. Sekar adalah seorang gadis desa yang dianggap sial oleh warga di sana. Hampir semua warga sepakat untuk menjadikan Sekar sebagai tumbal sesembahan. Pada saat itu, ibunya berusaha untuk menyelamatkan Sekar. Akan tetapi, usahanya itu hanya sia-sia. Warga di sana seperti sudah kehilangan akal sehat. Setelah ritual persembahan dilakukan, mereka malah menjadikan jasad Sekar sebagai orang-orangan sawah. Rasa dendam ibunya Sekar terhadap warga di Rematuk membuatnya meminta bantuan kepada iblis untuk menyuburkan tanah di desa itu, tapi ambil juga orang-orang yang tinggal di desa ini. Selama mereka memakan hasil panen dari tanah desa ini, selama itu juga akan berjatuhan korban satu persatu. Dalam mimpi itu, Sekar tiba-tiba muncul dan langsung menyerang Sienna. Sementara di dunia nyata, Rio dan Windy berusaha menyadarkan Sienna. Seperti apa yang dikatakan oleh Naya sebelumnya, satu-satunya cara untuk menghindari kematian adalah dengan rasa bahagia. Ingatkanlah orang itu dengan pemikiran bahagia yang nyata. Dan hal itu akhirnya berhasil membuat Sienna tersadar kembali. Dengan kematian Naya, Laras sudah tak tahan lagi, harus berpura-pura tidak tahu kalau mereka semua yang mati hanya dijadikan tumbal. Sebenarnya, kutukan itu sudah berakhir sejak dulu. Namun Pak Rahmatlah yang membuka kutukan itu kembali. Tanpa rasa bersalah, dia menumbalkan nyawa manusia dan berharap mendapatkan panen yang melimpah. Dia tega menjadikan warga di sana sebagai tumbal sesembahan. Di sisi lain, Windy merasakan kupingnya kembali mendengung. Dan tak lama kemudian, dia seperti tak sadarkan diri, lalu keluar dari rumah menuju ke acara ritual yang dilakukan warga desa. Sesampainya di sana, Windy seperti kerasukan, lalu mengamuk dan mengancam orang-orang di sana. Dengungan itu kini terdengar oleh semua warga desa. Sienna terus berusaha untuk melawan, dan akhirnya dia berhasil melepaskan ikatan itu. Keadaan sudah semakin kacau. Kemudian, Laras mencoba mengorbankan diri, namun Pak Rahmat berhasil menghentikannya. Akhirnya Pak Rahmat sadar atas semua kesalahannya. Untuk apa hasil panen melimpah bila harus ada korban yang jatuh? Untuk menghentikan kutukan itu, harus ada tumbal terakhir sebagai penutup dari kutukan itu. Di sini, Pak Rahmat sendiri yang akan menyerahkan diri sebagai penebus dosa. Pak Rahmat akhirnya membakar diri bersama dengan jasad Naya di dalam gudang itu. Setelah kejadian itu, warga desa Rematuk kembali hidup normal. Mereka kembali beraktivitas seperti biasanya. Sienna, Windy, dan Rio juga kembali ke kampus. Dan di akhir film, ternyata teror dari si iblis belum benar-benar berakhir. Gangguan itu terjadi lagi kepada Windy. Dan film pun selesai.